Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk pendengar setia kami melalui 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Kita jumpa lagi untuk program parlemen kita kali ini yang seperti biasanya menghadirkan rekan-rekan legislator Kota Makassar. Dari gedung DPRD Kota Makassar, saya bersama dengan salah seorang narasumber yang sudah siap hadir bersama kita di program acara ini. Dan beliau ini adalah salah seorang wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan Kota Makassar 3, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalan Rea. Seharian beliau ini adalah seorang dokter, banyak bergelut di dunia kesehatan. Namun pada saat reses kemarin ada begitu banyak hal yang disampaikan oleh para konstituennya. Di antaranya bahwa mayoritas aspirasi yang diterima adalah terkait persoalan infrastruktur perbaikan drainase dalam menanggulangi banjir. Juga infrastruktur perbaikan jalan berupa betonisasi dan juga berupa paving. Kemudian juga masalah air bersih atau PDAM. Ini yang juga kerap menjadi permasalahan yang dikeluhkan oleh warga bahwa distribusi air tidak lancar. Kemudian juga permasalahan sampah gratis, kemudian perubahan BPJS Kesehatan berbayar menjadi KIS. Nah, ini tentu saja semuanya dapat terakomodir dengan percakapan kali ini dengan tema langkah-langkah strategis untuk memperluas akses layanan kesehatan. Oke, saya langsung saja menyapa tamu saya kali ini. Ada Bapak Dr. Julius Patandianan, SPB. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat, Pak ya? Sehat. Baik, terima kasih dulu Terima Pak kasih, Julius sudah bersedia hadir memenuhi undangan kami. Saya tahu di tengah kesibukan Bapak begitu banyak, bahkan mungkin agenda reses juga Pak ya, Siap. untuk pekan ini sudah diagendakan. Nah, kita akan berbicara banyak tentu saja penonton berkaitan dengan kesehatan. Nah, tepat sekali karena narasumber saya saat ini adalah seorang dokter praktisi kesehatan. Kita coba berkenalan dulu dengan Pak Julius. Pak, praktisi kesehatan kemudian berubah ataupun beralih ke eh, legislator begitu, mencoba untuk bisa bagaimana lebih jauh, lebih dekat lagi kepada masyarakat dengan menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Ceritanya seperti apa nih, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bahwa senang sekali dapat kesempatan untuk bisa hadir di sini untuk berbincang-bincang mengenai kesehatan. Dan kebetulan juga kami yang ada di sini, saya secara pribadi yang sudah disampaikan tadi, nama saya Dr. Julius Patandianan, itu basicnya kesehatan. Ya. Dan kami pun juga ada di Komisi D yang membidangi Kesra. Nah, bagaimana sehingga bisa sampai di legislatif di sini, bahwa saya dulu itu seorang ASN, Ya. terus di Papua, dan mulai dari awal sejak jadi pegawai negeri memang sudah berkarir di Papua Ya. sampai pensiun. Nah, di sana dulu saya mengambil spesialisasi itu tahun 98 dan tamat 2004, tugas di Merauke. 2007 diminta oleh Bupati Asmat untuk membantu di Kabupaten Asmat menjadi Kepala Dinas Kesehatan, dan setelah itu pada tahun 2010 diajak masuk ke ikut politik dan memang sempat menjadi wakil Bupati Asmat di Kabupaten Asmat. Setelah itu untuk maju kedua kalinya itu sudah bersyarat harus mundur dari ASN. Nah, mundur ASN sehingga pada pemilihan 2015 maju mundur dan ya belum beruntung untuk kedua kalinya. Nah, sehingga waktu itu 2016 pulang kampung, balik ke Palu. Nah, karena di sana dulu keluarga di Palu di PMI, Pondok Mertua Indah. Di sana di tahun 2018 itu tsunami.
Iya. Sehingga saya dari Tsunami itu hijrah ke Makassar. Oh, Nah, di Makassar sebagai dokter spesialis bedah umum itu rupa-rupanya tidak ada tempat di situ karena untuk pekerjaan bedah sudah saya tinggalkan lama, mhm, sehingga kemarin saya memilih untuk mencoba masuk di legislatif untuk bisa menyalurkan apa yang masih bisa saya perbuat buat masyarakat. mhm. Nah, jadi kebetulan masyarakat mempercayakan saya sebagai salah seorang anggota legislatif dari Dapil 3 kemarin Ya. untuk bisa duduk sehingga sampai hari ini bisa masuk di gedung yang terhormat di sini. Mhm. Nah, itu cerita begitu. Komisi D, Ya, Kesra tepat sekali Pak ya, Esraya. Ya. berada di Komisi D. Nah, Pak Julius, ini kan kalau tidak salah ini, kemudian sudah reses kedua, Pak ya, Maksudnya kedua ya. reses kedua. Di dapil Bapak kemarin pada saat, reses pertama ini berkaitan dengan kesehatan, apa saja yang dikeluhkan, yang disampaikan oleh, tentu saja masyarakat di sana, daerah pemilihan Bapak berkaitan dengan kesehatan? Adakah yang kemudian ini, coba untuk diagendakan agar aspirasi itu dibawa ke sini? Setelah melewati reses pertama, hampir banyak yang mungkin karena pengaruh ekonomi sekarang global, banyak yang dulunya masuk di BPJS Mandiri, dan karena lain satu hal mungkin sudah ada yang sudah tidak bekerja lagi. Nah, sehingga banyak yang memohon kalau bisa kami yang sudah tidak mampu lagi membayar iuran di BPJS Mandiri, kami dimasukkan ke dalam produk kesehatan KIS, yang KIS KIS ya. ya, mhm, Nah, itulah yang kami perjuangkan dan kami sudah pernah memanggil BPJS untuk menyampaikan hal seperti itu dan dinas sosial supaya membantu saudara kita yang memang betul-betul sekarang sudah tidak mampu untuk bisa mendapatkan pelayanan gratis. Nah, iya, itulah yang menjadi ikon kami sekarang di masyarakat bahwa sesungguhnya sekarang kalau kita mau sehat, memang itu dimaksimalkan untuk pelayanan gratis dari Pemda dan pemerintah mhm, pusat ya. mhm. Dan ini memang sudah terlihat kerjasama itu sejak dulu Pak ya, bahwa Ya, pemerintah termasuk pemerintah kota dan BPJS Kesehatan. Tetapi Pak, seperti yang sudah disampaikan tadi, banyak yang kemudian, kalau kita lihat masyarakat yang tadinya menjadi peserta BPJS diri Mandiri, tapi kemudian sesuatu dan lain hal tidak mampu membayar lagi iurannya ya, dan ingin masuk sebagai, peserta bantuan sosial yaitu KIS. yes ya, Nah, untuk penanganan seperti ini Pak, tentu koordinasi ya dengan ya. dinas sosial dalam hal ini untuk data-datanya. Untuk Makassar sendiri seperti yang, Bapak ketahui sudah seperti apa Pak untuk penanganannya? Setelah kami memanggil dinas kesehatan untuk minta kami dinas Ya, sosial, ternyata direspon dengan baik. Nah, jadi dari mereka juga dari dinas sosial sudah menyampaikan ya nanti menyampaikan kalau mengenai hal seperti itu disampaikan ke dinas sosial dengan catatan membawa kartu keluarga. ya, Nah, di samping kartu keluarga harus menunjukkan bukti bahwa ada surat keterangan tidak mampu dari iya, lurah dan kami juga sudah berkoordinasi dengan lurah-lurah yang ada di tentunya di dapil kami dan teman-teman juga kami sampaikan untuk menghimbau lurah-lurah supaya membantu masyarakat yang betul-betul sudah tidak mampu lagi membayar KIS-nya, bukan membayar BPJS Mandiri untuk bisa dibuatkan KIS. Nah, tapi ini sudah direspon dengan baik. iya, Nah, dari saya sendiri sudah cukup banyak yang dari dapil saya dari Mata Malan Raya Beringkanaya sudah mungkin sudah hampir ratusan saya koneksikan dengan dinas sosial dan ya alhamdulillah puji syukur itu sudah direspon dengan baik mhm, sepanjang semuanya memenuhi persyaratan karena harus juga bekerja sama dengan dinas kependudukan iya, karena bila mana di dalam KTP dalam kartu KK itu masih ada yang tertulis yang dulunya bekerja sebagai swasta atau mungkin begitu mhm, dan sekarang sudah tidak bekerja lagi dan kami minta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk merubah kartu KK-nya dulu itu menjadi tidak bekerja. iya, Nah, itulah yang menjadi kendala selama ini karena dengan kartu itu harus dibenahi dulu menjadi tidak bekerja sehingga bisa dirubah untuk diberikan surat keterangan tidak mampu dan oleh Dinas Sosial menerbitkan nanti KIS-nya. mhm, Dalam proses itu biasanya ada jeda waktu 2 minggu sudah bisa iya, selesai. Jadi ya syukurlah semuanya kami koordinasikan dengan BPJS bahwa kalau dulu BPJS minta untuk bisa membayar minimal 1 tahun tunggakan, iya, tapi kami sampaikan kalau memang masyarakat kita betul-betul tidak mampu, mhm, ya janganlah dipaksakan untuk harus membayar iuran yang tunggakan itu. Tetapi mari kita semua berkomitmen untuk
masyarakat bisa sehat tentu dengan pemeriksaan yang gratis, ya. Tapi dengan catatan itu harus dikawal, Pak. Harus dikawal Karena memang dan tapi sudah terbukti dari dinas sosial sudah melaksanakan itu. Nah, sementara sekarang ini kami berkoordinasi ke sana. Yang penting ada surat kartu KK dan ada surat keterangan yang mampu ke sana. Kami kirim dulu ke dinas sosial. Sudah ada teman-teman di sana yang siap menerima itu. Nah, mereka proses dan nanti secara fisiknya kami bawa ke sana sebagai bukti mereka punya bukti di dinas sosial. Nah, ini Pak Dewan, artinya untuk masyarakat miskin ini kan kabar bagus nih Pak untuk masyarakat kita yang menyaksikan kita ini. Misalnya pun punya kondisi seperti itu dan ingin mendapatkan KIS, menghubungi lurah atau mungkin wakil rakyat mereka yang ada di DPRD Kota Makassar untuk cepatnya atau seperti apa Pak? Cepatnya itulah kalau kami reses kami sampaikan. Karena mereka juga begini, pertama itu masyarakat kita, kalau mau kantor dinas sosial cukup jauh, ya atau butuh biaya karena bukan jalur PT-PT angkot. Nah, tapi kami pun juga merespon itu. Nah, boleh mereka kami sampaikan macam saya begini, saya sampaikan bahwa rumah saya di Landraki, atau kalau misalnya ada sesuatu kamu hubungi saya saja, kamu nanti boleh kirim lewat WA ke saya teruskan dan nanti fisiknya nanti kamu kasih ke saya dan saya kumpul untuk menyusul ke sana. Jadi betul-betul kehadiran kita di masyarakat ini kita harus menjemput bola. Jangan kita biarkan mereka, karena kalau mereka kasihan bagaimana biaya untuk ke dinas sosial. Sebutlah misalnya ada Sudiang. Sudiang yang mungkin ada di apa namanya di agak jauh ke dalam. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk ke kantor dinas sosial. Nah, makanya sekarang saya bilang karena WA kami itu sudah ada di masyarakat, sudah ada di RT RW, kami kerjasama RT RW. Nanti kalau ada seperti itu WA saja ke kami dan kumpulkan mereka punya berkas. Nanti kami jemput, kami antar ke dinas sosial sebagai bukti bahwa ini adalah berkas yang kemarin saya. Ada contoh di sini kemarin baru saya kirim satu lagi dan langsung ditanggapi oleh teman-teman yang ada di dinas sosial. Siap Pak Dewan, kami proses. Nah, ini juga tentu bisa pada saat reses nanti ya. Jadwal besok mungkin Pak ya? Kalau saya jadwal besok ada 3 titik dan selalu saya sampaikan ke mereka. Jadi itu yang memang tugas saya tugas pokok saya sekarang itu bagaimana supaya betul-betul masyarakat ini sudah punya apa namanya KIS. Tetapi juga untuk kita yang ada di Kota Makassar, Pak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa kalau ke pelayanan dasar atau ke rumah sakit rumah sakit Kota Makassar, yang penting ada KTP. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di rumah sakit. Bila ada emergensi datang di rumah sakit, di UGD, tolong jangan didahulukan administrasi. Tetapi kami minta untuk bisa mendahulukan pelayanan sebelum itu administrasi. Nah, kalau sudah dilaksanakan pelayanan, baru nanti diminta dia punya administrasi. Apalagi kalau hari libur, hari raya itu sangat susah. Nah, ada beberapa teman sudah kami sampaikan kalau ada hambatan di rumah sakit boleh koordinasi dengan kami. Karena kehadiran kami di rumah sakit betul-betul mau jadi wakil rakyat yang betul-betul bisa membantu masyarakat. Bukan hanya sekedar janji-janji. Tapi kami juga betul-betul harus membantu mereka. Nah, apalagi kalau dalam hal KIS, itu sangat dibutuhkan karena sekarang itu dalam sistem rujukan juga harus disertakan itu. Baik Pak Dewan, ini sesuai dengan tema kita untuk hari ini adalah mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kalau tadi yang disampaikan Pak bahwa ini untuk masyarakat yang tidak mampu, yang kemudian sudah tidak bisa lagi membayar iuran BPJS-nya dan beralih ke KIS. Di sisi lain ini kan juga ada masyarakat yang sebenarnya mampu, tetapi sudah sekian lama tidak membayar iuran begitu Pak, entah karena penyebabnya apa, tapi kemudian sudah sekian lama tidak membayar iuran dan ingin kembali untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Adakah kebijaksanaan juga yang boleh diberikan ke mereka atas pembicaraan mungkin teman-teman di Dewan, DPRD dan BPJS Kesehatan begitu? Kalau BPJS Mandiri, itu tidak masalah. Nah, kadang-kadang kalaupun dia lala membayar sekian lamanya, tetapi kalau masuk rumah sakit nantinya itu biasanya disuruh menyelesaikan tunggakan dulu baru ganti diselesaikan. Tapi itu tadi, tapi kami tetap meminta bahwa
dahulukan pelayanan administrasi itu, tapi memang itu harus nanti ditagihkan, diselesaikan ya. Karena ya memang juga kita tahu bahwa ini kita kan ada subsidi silang. Iya. Jadi masyarakat yang memang mampu, nah itulah gunanya sesuatu surat menyurat itu administrasi dimulai dari RT. Bahwa RT yang paling terdepan mengenal masyarakatnya, mana yang betul-betul tidak mampu dan mana yang juga memang mampu. Nah itulah jika bagi yang mampu juga memang cuma karena malas mereka membayar. Tapi saat mereka misalnya sakit membutuhkan kartu BPJS-nya, biasanya di situ mereka harus membayar berapa iuran yang belum diselesaikan. Jadi setiap administrasi nanti tuh akan selesai juga pembayarannya. Seperti itu. Baik, sebagai praktisi kesehatan nih, Pak Dewan, melihat kondisi di Kota Makassar, Bapak melihatnya seperti apa nih, Pak? Persoalan pelayanan, persoalan kesehatan saat ini. Jadi secara keseluruhan pelayanan kesehatan yang ada di Kota Makassar ini sudah cukup baik, ya toh. Nah, cuma sekarang kita tidak boleh terlalu cepat puas dengan apa yang sudah ada, bahwa kita dituntut terus untuk bisa meningkatkan pelayanan. Nah, seperti yang setelah dicanangkan oleh Kesehatan Nasional bahwa yang menjadi pusat perhatian sekarang ada 5 prioritas. Yang pertama, bagaimana kita bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa mencegah stunting yang lagi tren sekarang. Yang ketiga, bagaimana caranya bisa meningkatkan cakupan pelayanan imunisasi dasar yang lengkap. Dan yang keempat, bagaimana caranya supaya kita bisa mencegah penyakit TBC karena sekarang trennya lagi naik. Dan juga bagaimana caranya kita bisa mencegah penyakit tidak menular lainnya. Tentu kalau kita berbicara bagaimana mencegah atau menurunkan angka kematian bayi dan ibu, ini kita edukasi ibu-ibu hamil supaya ibu-ibu hamil itu rajin memeriksakan kehamilannya, apakah itu di posyandu atau di klinik-klinik di vaskes yang telah ditunjuk, supaya bisa lebih mengenal lebih dini apa risiko bagi ibu dan apa risiko bayi. Nah biasanya kalau misalnya risiko di ibu, misalnya panggul sempit, atau misalnya kurang gizi, kurang darah, anemia, nah itu segera bisa ditindaki oleh bidang tenaga kesehatan, dan juga saat melahirkan nanti sudah bisa disarankan untuk dilakukan sesar. Nah demikian halnya kepada bayi-bayi yang ada di kandungannya. Tentu ada yang punya risiko, misalnya ada risikonya yang biasa yang paling sering adalah misalnya ada lilitan tali pusat di leher. Nah, dengan pemeriksaan di klinik itu sudah dari awal bisa dikenal bahwa ada lilitan tali pusat yang tentunya kalau nanti melahirkan secara normal itu bisa membawa akibat buat si bayinya. Dan juga biasa lebih awal dikenal misalnya kalau ada letak sungsang, nah, kaki di bawah atau tangan di bawah. Nah, tentu di dalam melahirkan itu harus lebih hati-hati, harus betul-betul disarankan untuk ke fasilitas kesehatan karena kadang-kadang ibu-ibu hamil khususnya yang ada di di pulau-pulau itu atau di pinggiran kota, kadang lebih banyak ke dukun-dukun beranak. Tetapi di dalam pemeriksaan dan screening apa gitu di posyandu atau di puskesmas atau di vaskes lainnya, kalau hal-hal seperti itu sudah disarankan untuk nanti saat melahirkan datang ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit. Nah, kalau untuk misalnya mencegah bagaimana stunting, tentunya juga kita edukasi kepada orang tuanya bagaimana pola makan yang baik, bagaimana makanan yang seharusnya diberikan, karena ya itu juga salah satu akibat stunting itu karena memang saat melahirkan itu memang sudah lahir dengan berat badan rendah. Dan kadang-kadang juga ibu-ibu sekarang itu lebih tren tidak menyusui anaknya. Nah, itulah yang diedukasi supaya bagaimana pentingnya namanya susu eksklusif, ASI eksklusif pada ibu-ibu sekarang, bahwa itu sangat membantu bagaimana anak bisa cerdas, tentu diberikan dengan ASI yang eksklusif. Nah, kemudian untuk bagaimana supaya bisa mendapatkan imunisasi dasar lengkap, tentu kita sampaikan itu peran serta juga dari masyarakat, karena kesehatan ini bukanlah tanggung jawab sepenuhnya ada di bidang kesehatan
petugas kesehatan, tetapi tanggung jawab kita bersama antara masyarakat dengan petugas kesehatan. Nah, disinilah pentingnya kader-kader posyandu, pentingnya ketua RT, RW menginventarisir bayi-bayi yang belum diimunisasi agar setiap jadwal imunisasi, kalau boleh seluruh bayi semua yang harusnya mendapatkan imunisasi diajak ke posyandu untuk bisa melaksanakan imunisasi. Sama halnya untuk bagaimana supaya pencegahan TBC harusnya juga, dan memang sekarang sudah ada, bahwa syukurlah sekarang, kalau dulu itu sistem posyandu 5 meja. Iya. Sekarang era ini itu sekarang tahu berapa meja? Belum tahu, Pak. 10 meja. Oh, 10 meja. Ya. Jadi lebih luas lagi, di situ banyak edukasi, dan di situ juga ada kader TBC. Jadi seorang yang misalnya terdeteksi sebagai penderita TBC, itu betul-betul kader-kader itu harus memastikan minimal 2 minggu penderita ini harus minum obat. Jadi kalau dulu, waktu zaman kami itu petugas yang memberikan, dia minum di depan petugas. Iya. Tapi sekarang disarankan bagaimana kader-kader itu memastikan bahwa penderita ini minum obat, pasti sudah minum obat. Nah, karena secara medis penderita kalau sudah 2 minggu minum obat secara teratur, itu kuman-kumannya sudah lemah untuk bisa tertular ke orang lain. Nah, terkait yang kelima tadi, yang pencegahan penyakit yang tidak menular, ini tentu lebih mengarah ke ke pemeriksaan rutin. Nah, pemeriksaan rutin tadi, kembali ke rutin itu kembalinya ke pemeriksaan kesehatan gratis. Betul. Nah, jadi itulah yang diperlukan, karena tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat kita yang ada di Kota Makassar ini yang punya penyakit juga seperti itu. Tetapi kalau misalnya tidak ada dana untuk bisa memeriksakan, nah inilah kita dorong untuk bisa punya KIS, untuk bisa betul-betul saat ada keluhan bisa memeriksa secara lengkap. Nah, ada satu lagi yang sekarang selama ini yang kita jalankan, atau home care. Home care. Nah, Dokter Ota. Iya. Nah, ini juga perlu masyarakat tahu. Iya. Dan sekalipun itu kalau ada home care, ada Dokter Ota, tapi inilah tugas kami juga Dewan. Saya juga selalu sampaikan saat saya reses, bahwa kalau ada sesuatu di rumah, bisa menghubungi home care di nomor 112. 112, Nah, betul. karena itu juga di home care itu sudah sudah lengkap dengan dokter dan perawatnya di situ. Iya. Nah, jadi kami ini sebagai anggota Dewan, sebagai penyambung lidah ke masyarakat, menyampaikan hal-hal apa yang sebetulnya sudah ada, tetapi masyarakat kita tidak tahu. Iya, belum tahu. Nah, itulah tugas kami, dan juga mungkin tugas kita semua, masuk dari radio media juga, dari media Gama juga, turut menyampaikan pesan-pesan seperti itu supaya tersampaikan ke masyarakat kita yang belum tahu. Seperti itu. Oke, saya menggarisbawahi tadi Pak, sedikit pertanyaan tentang TB. Ya. Belakangan ini kan mulai maret Pak ya? Iya, mulai meningkat. Sampai sejauh mana Pak kalau untuk Makassar? Ada data kan untuk itu? Data pastinya saya belum punya, saya belum tanyakan ke Dinas Kesehatan. Tetapi yang pastinya bahwa sepertinya mungkin agak mulai tren lagi meningkat. Kenapa begitu? Karena yang saya duga itu mungkin selama ini juga fungsi posyandu kurang dimaksimalkan. Iya. Sehingga banyak yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, BCG itu. BCG. Nah, itulah harus ditandemkan antara imunisasi dasar lengkap untuk mencegah beberapa penyakit. Nah, salah satunya yang menular itu adalah TB. Ya. Nah, kalau ibu-ibu itu memang betul-betul ikut itu dan rajin ke posyandu, membawa kartu kontrolnya, bisa ditahu. Di situ kan penimbangan bisa ditahu juga, ini meningkat atau menurun. Nah, yang menurun itu diedukasi dan diberikan makanan tambahan oleh petugas kesehatan. Nah, kami juga sudah menyarankan ke kelurahan supaya dakel dana kelurahan ya. Yeah. Ada yang untuk posyandu supaya betul-betul diberikan haknya sebagai posyandu, ada kalau nggak salah 5%, betul disalurkan ke posyandu supaya mereka posyandu bisa memanfaatkan itu. Nah, dan memang juga ini posyandu juga ini harusnya itu ada subsidi silang, karena kegiatan posyandu itu dari masyarakat untuk masyarakat. Yeah. Nah, juga
Kalau bisa kami mengikuti kader-kader Posyandu untuk bisa menggalang mungkin orang-orang yang ada di dalam lingkungan Posyandu itu yang mampu bisa membantu memberikan donasi untuk memberikan makanan tambahan atau apa ya bagi eh, masyarakat yang membutuhkan Butuhkan. di suatu tempat wilayah tersebut ya. Oke. Dan untuk pelayanan yang maksimal ini kan garda terdepannya adalah puskesmas, Pak, ya? Puskesmas ya. Oke, puskesmas bersama dengan kader Posyandu, bisa dikatakan seperti itu. Nah, dari catatan yang saya miliki di sini ada 19 puskesmas ya. yang ada di Kota Makassar yang kemudian sudah mendapatkan predikat integritas layanan prima, begitu Ya. Pak ya. Boleh disampaikan sedikit Pak, seperti apa kemudian bentuk ILP ini pada masyarakat? Nah, inilah jadi memang yang garda terdepan itu ada di puskesmas. Iya. Ya. Nah, puskesmas inilah yang kami juga sarankan kemarin bahwa kalau bisa setiap puskesmas itu harus dilengkapi dengan layanan prima, Iya. sehingga bagaimana bisa teman-teman lain melaksanakan yang prima di sana itu harus didukung dengan sarana kesehatan, Iya. Alkes misalnya. Nah, saya juga menyebut kemarin kalau bisa dan ini sudah jalan, semua puskesmas punya alat pemeriksaan laboratorium. Iya. Agar masyarakat yang seharusnya periksa laboratorium tidak perlu jauh-jauh datang ke rumah sakit. Tetapi yang dimaksud dengan pilihan begini supaya sebagian besar pemeriksaan kesehatan dan pelayanan kesehatan bisa tuntas di puskesmas. Ya. Nah, sehingga misalnya pelayanan USG juga sudah ada di sana, dan kami juga mintakan kepada teman-teman yang ada puskesmas kemarin dan dinas kesehatan, kalau bisa bagaimana peningkatan pelayanan itu, teman-teman juga harus dilaksanakan pelatihan. Ya. Pelatihan untuk bagi tenaga khususnya tenaga yang ada laboratorium, tenaga misalnya ada untuk pelayanan USG, dan tenaga-tenaga lainnya yang ada di puskesmas, karena mereka lah itu yang ada di garda terdepan. Nah, pelayanan dimaksud di sini sudah cukup banyak yang bisa dilakukan di puskesmas, sudah bisa melaksanakan pemeriksaan USG, sudah bisa melaksanakan pelayanan EKG dan laboratorium. Nah, inilah yang dimaksud tadi ya untuk pelayanan yang prima di puskesmas. Nah, dan memang juga kami menyarankan untuk wilayah-wilayah yang belum ada puskesmasnya kalau boleh ditambah puskesmas. Nah, yang jadi kendala di kita sekarang di Kota Makassar, kita baru punya satu rumah sakit umum daerah, yaitu Rumah Sakit Daya. Nah, kemarin ada mau dibangun peningkatan puskesmas jadi rumah sakit yang kalau nggak salah di Padang Baru ya. Nah, cuma saya tidak tahu kemarin mungkin ada kendala, tetapi kami sudah minta ke pemerintah daerah kalau itu bisa dilanjutkan pembangunan supaya betul-betul pelayanan itu merata. Ya. Karena memang kita yang ada sekarang itu dibutuhkan pelayanan kesehatan yang merata sampai yang ada di pinggiran kota dan ada di pulau-pulau. Karena bagaimana jadinya kalau yang di pulau-pulau itu sakit ya. Mendatang ke kota begini tentu lewat lewat laut yang begitu. Jadi salah satunya bahwa harus betul-betul puskesmas yang ada di pulau itu dimaksimalkan supaya merupakan kebutuhan mereka yang kita harus penuhi. Nah, sehingga kami dari Komisi D sangat mensupport, sangat mensupport teman-teman yang ada di mitra kami, terutama khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, itu yang kami sangat prioritaskan, karena bagaimanapun juga kalau orang tidak sehat pastinya tidak bisa melakukan sesuatu, sehingga sangat dibutuhkan itu kesehatan bagi kita masyarakat. Gitu. Oke. Kepulauan Sangkarang kan ada Pak ya? Ya, ada. Bagaimana di sana Pak puskesmasnya? Saya belum pernah ke sana, tapi saya dapat informasi bahwa di sana sudah cukup banyak pelayanan sampai sama dengan yang ada di kota. Tetapi kembali tadi saya katakan bahwa setiap puskesmas itu kami minta untuk bisa senantiasa setiap saat ditingkatkan, baik dari SDM-nya dan juga dari sisi alat kesehatannya. Nah, itulah gunanya bahwa memang pentingnya alat-alat kesehatan yang harus ada di puskesmas, di Vaskes. Nah, supaya betul-betul masyarakat kita bisa selesai di sana. Nah, kecuali hal-hal yang memang butuhkan pelayanan yang subspesialis, yang spesialis ya mau tidak mau itu yang dirujuk. Jadi kalau kita bisa selesaikan yang ada di
puskesmas di pinggiran kota, percaya bahwa tidak akan numpuk nanti datang ke rumah sakit. Nah, itu juga kita edukasi ke masyarakat supaya jangan nanti parah baru ke puskesmas. Ya. Karena ya itulah juga kadang-kadang masyarakat kita masih percaya ke dukun-dukun. Nah, tetapi disitulah peran juga bagi tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Nah, kami juga dari Dewan juga membantu untuk bisa menyampaikan bahwa ada hal yang memang harus ke sarana kesehatan. Seperti itu. Oke. Upaya untuk peningkatan kualitas kesehatan ya pada masyarakat. Kalau kita lihat bahwa visi dan misi untuk Mulia saat ini bahwa wali kota dan wakil wali kota Makassar, salah satu poin untuk misinya ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat, yaitu pendidikan dan kesehatan. Jadi betul kalau kemudian memang upaya ini terus dilakukan untuk peningkatan kualitasnya. Nah, tapi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dewan bahwa sebenarnya pelayanan kita ini sudah bagus, hanya edukasi, sosialisasi yang masih kurang masyarakat. Contoh misalnya pemeriksaan kesehatan gratis. Ini mungkin belum semua masyarakat tahu lebih detail bagaimana prosesnya. Nah, proses edukasi sosialisasi Pak kepada masyarakat ini menurut Bapak apakah perlu ditingkatkan lagi untuk kegiatan seperti ini atau seperti apa Pak? Di dalam pelayanan kesehatan itu ada macam dan tingkatan. Yang pertama di promosi kesehatan, promkes. Itu di masing-masing puskesmas itu sudah ada tenaga promkes. Nah, kedua di kita sebagai ini untuk preventif, pencegahan. Ketiganya kuratif, saat sudah sakit kita beri pengobatan. Dan rehabilitatif, kalau sudah terjadi kecacatan di situ baru masuk. Nah, untuk yang paling penting di sini adalah di dua pertama tadi ada di promotif dan di preventif, dan itu biayanya jauh lebih murah. Nah, itulah yang memang harus disarankan kepada tenaga-tenaga yang ada, tenaga kesehatan yang ada di puskesmas itu untuk lebih meningkatkan. Dan barangkali bagaimana supaya bisa meningkatkan, mungkin ya nanti kami akan bicara ke pemerintah kota itu diberikan insentif khusus kepada teman-teman tenaga promkes supaya betul menjadi corong dan bisa betul-betul menyampaikan apa yang pesan-pesan yang perlu disampaikan ke masyarakat. Karena kalau kita hanya menunggu di puskesmas itu hanya sebagai kuratif ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa menjalankan promosi-promosi kesehatan supaya yang paling penting masyarakat bisa mengetahui oh seperti ini rupanya supaya kita bisa hidup sehat. Disitulah pentingnya yang dicanangkan oleh wali kota sekarang, bagaimana supaya pesan-pesan itu bisa tersampaikan kepada masyarakat kita, terkhusus yang ada di pelosok-pelosok di pinggiran kota. Begitu. Ya, saya bisa melihat juga termasuk Pak bagaimana edukasi sosialisasi dengan adanya Dr. Rota, home care. Ini kalau kita lihat juga masyarakat masih banyak yang belum tahu bahwa ternyata fasilitas itu ada dan bisa menjangkau sampai dimanapun, yang jelas masih wilayah Makassar begitu. Dan itulah juga salah satu tugas kami saat kami reses, atau kami reses. Dan saat reses itu juga kami mengundang bukan cuma masyarakat, tetapi kami juga menghadirkan dari elemen-elemen kesehatan, pendidikan, dari pemerintahan hadir di sana untuk menyampaikan bahwa apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota supaya disampaikan ke masyarakat, karena sebetulnya mereka tahu, petugas tahu, tapi karena mungkin kurang beri semangat, dorongan sehingga hanya sampai di mereka. Nah, padahal home care ini, Dr. Rota ini sebetulnya suatu kegiatan yang cukup bagus, cuma karena masyarakat tidak kenal. Nah, itu juga salah satu tugas kami nanti saat kami reses, kami menyampaikan bahwa ada layanan namanya home care. Dan di situ di layanan home care itu di situ sudah ada dokternya, sudah ada perawat, dan ada juga saran-saran untuk misalnya untuk tindakan-tindakan emergensi di rumah kalau yang dibutuhkan. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang perlu kita sampaikan ke masyarakat kita yang ada di Kota Makassar, itu sampai di pinggiran kota. Karena kalau dalam kota ya masih mungkin hampir bisa mengenal, tapi yang paling penting adalah yang ada di pinggiran kota dan ada yang di kepulauan, supaya
memanfaatkan semua fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Mhm. Nah, Satu lagi Pak, mewakili masyarakat ini, edukasi BPJS Kesehatan. ya, Itu kadang-kadang ada regulasi yang berubah, ditambah tapi kemudian tidak ada edukasi, masyarakat kurang tahu sebenarnya seperti apa perubahan itu. Nah ini, apa namanya, menitip pesan saja Pak ya, ya. mungkin bisa disampaikan ke teman-teman BPJS Kesehatan. Tapi kalau menurut, Pak Dok, bagaimana Pak? Itu tadi, memang itu ada kerjasama Iya, antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Sosial dan mhm, pemerintah. iya, Nah, ini pun juga kami sudah sampaikan pesan-pesan itu kepada semua RT RW iya, sebagai garda terdepan supaya betul-betul bisa membantu masyarakat bila ada yang membutuhkan. Jadi semuanya sudah punya komitmen. Komitmen dari RT RW sudah, dari kelurahan sudah, karena sebuktinya saya kalau misalnya ada temannya datang ke ini, saya tanya bagaimana pelayanan itu dengan cepat, sudah sekarang sudah cepat mhm, dan tidak butuh waktu lama untuk bisa bisa membuat surat keterangan tidak mampu. Yang penting persyaratannya itu ada, iya, nah, dan kami kirim ke apa namanya ke dinas sosial, cepat terproses kok. iya, Nah, jadi sekarang hampir semua masyarakat sudah bisa mengenal itu, dan ternyata memang sudah cukup banyak yang dikerjakan oleh dinas sosial, dan bukan hanya dari teman-teman Komisi D, tapi hampir semua apa namanya semua anggota dewan. Cuma memang untuk sementara yang punya akses lebih gampang ke sana kan, kami kan yang selalu iya, dengan teman-teman komisi betul, dan dinas sosial, beberapa kali kami panggil. Jadi karena juga teman-teman, dokter coba ini saya punya anggota begini, jadi ya sudah kita kerjasama semua, karena kita ini bagaimanapun juga dari dinas sosial itu lebih gampang mengenalkan yang ada di komisi D. iya, Nah, kemarin ada teman satu juga memang butuh pelayanan, dan ya syukur alhamdulillah begitu dibuat ke dinas sosial, hari itu juga direspon. mmm, Nah, dia pindahan dari mana dan butuh pelayanan saat itu. mmm, Dan memang ya betul-betul teman-teman juga di dinas sosial sudah bekerja maksimal, juga di pemerintahan, di kelurahan, di RT RW. Jadi ini sekarang sudah berjalan. Tinggal memang tugas kami sebagai anggota dewan untuk pengawasan dan memastikan iya, jangan sampai cuma di awal-awal saya begini, betul, tapi kami ingin mau supaya apa yang kami sudah lakukan ini berjalan sepanjang apa namanya peran kami di mhm, dewan ini. Jadi kami juga tidak mau hanya di awal-awal teman-teman yang ada di dinas-dinas terkait untuk bisa mengerjakan, tapi kita mau supaya betul-betul bisa terlaksana sepanjang kami ada di sini. mhm, Nah, tapi ya yang saya amati sudah berjalan, tapi memang mesti butuh pengawasan terus. betul, Jadi kerja dari kami anggota dewan untuk lebih mengawal itu. mhm. Tapi sudah berjalan ya. Baik, terima kasih kehadirannya Pak Julius, sudah hadir untuk podcast kami hari ini dan selamat bekerja Pak, mengawal semua aspirasi masyarakat dan ya sekiranya mungkin ada waktu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk acara yang sama. Ya, saya pun juga menyampaikan terima kasih karena hanya lewat media ini juga bisa membantu menyampaikan pesan-pesan yang ada Iya, di kami secara lewat media. Karena memang juga sekarang ini kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa sudah banyak hal-hal yang perlu disampaikan lewat media. iya, Karena anak kecil pun sekarang sudah membuka YouTube, betul, membuka ini. Jadi memang salah satu alat untuk menyampaikan pesan-pesan ini ke seluruh orang, siapapun yang buka buka YouTube itu iya, pasti bisa mendengar, oh ya bisa seperti ini, mengakses, oh betul, ada akses Dokter iya, Okta, oh rupanya kita harus seperti ini. Nah seperti, jadi saya pun berterima kasih, dan saya secara pribadi sungguh senang kalau dipanggil untuk hal seperti ini, karena dengan cara seperti ini juga saya bisa menyampaikan apa yang saya tahu, dan tugas saya sebagai anggota dewan juga bisa masyarakat bisa lihat bahwa oh ya betul-betul bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan masyarakat. Jangan cuma hanya datang ke sini cuma duduk, tetapi kita lebih banyak ke masyarakat untuk masyarakat, mencari tahu apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Jadi terima kasih sekali lagi, sungguh senang untuk diajak bisa berkomunikasi iya, seperti ini untuk menyampaikan hal-hal kepada masyarakat kita. masyarakat. Ya, terima Mhm. kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Julius. Saya Ida Fahri, mohon diri, sampai jumpa.